Om Swastiastu. Pemirsa, 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur di Bali mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Ini tak terlepas dari ketulusan dan kerja keras Wayan Koster membangun Bali. Gegap gempita pembangunan infrastruktur yang dijalankan Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Tjo Aceh mendapat apresiasi dari banyak pihak yang berhasil membangun infrastruktur Bali dengan baik tentunya, tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang ada. Lalu bagaimana terkait pembangunan infrastruktur di Bali dan manfaat nyata bagi masyarakat, kita angkat di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Tentunya sudah hadir narasumber saya, tamu-tamu saya yang sangat luar biasa hari ini. Saya langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Prof. atau Profesor Rumawan Salain, seorang pemerhati tata ruang dan guru besar UNUD. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya, Prof? Sehat selalu, Prof. BC ya, ini di tahun 2023 ini semakin sehat lagi nih, Prof ya. Astungkara. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang perempuan cantik. Ada Dr. Insinyur I Gusti Agung Putu Eryani MT. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, Bu Agung. Sehat selalu, Bu Agung. Sehat rahayu tentunya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang. Saya ke ladies first ya, Prof ya. Oke. Bu Agung, ini kan kita baru memasuki 2023, tetapi kalau di awal saya sempat ngintro tentang 4 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur kita ini sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana Bu Agung selaku dosen Fakultas Teknik dan Perencanaan. Nah, ini ada perencanaan loh di sini ya. Ini melihat pembangunan infrastruktur yang sangat masif sekali di Bali ini sendiri, Ibu melihatnya. Ya, izin menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau pembangunan di Bali 4 tahun terakhir ini memang bagus sekali atau berkembang pesat berkat adanya Gubernur Wayan Koster dengan Pak Tjo Aceh yang begitu berharap melestarikan dari sumber air, melestarikan pura Besakih, membuat bendungan di Sidan dan Tamblang, terus terkait dengan adanya kawasan budaya di Muara Tukat Unda, yang itu luar biasa. Tapi saya tekankan bahwa kebutuhan air bersih lah yang paling harus dipertahankan, karena tanpa air makhluk hidup tidak bisa hidup, di mana itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Di sini saya tekankan karena saya bidang teknik pengairan atau teknik hidro. Saya berkesempatan juga, walaupun Bali sebagai daerah kawasan pariwisata, tapi ada daerah yang di Takmu atau di Banjarangkan Klungkung masih belum mendapatkan air yang cukup, sampai masyarakatnya harus turun ke jurang, artinya ke daerah yang rendah sekali dengan membawa galon untuk mengambil air. Itulah proyek yang saya dapat dari Kedai Reka, Kemendikbud dengan dana hibah untuk menaikkan air dari bawah menuju ke desa. Itu adalah suatu hal yang dianggap apresiasi luar biasa oleh Mas Menteri dan disoting juga oleh tim Kedai Reka, menyatakan bahwa Bali sebagai daerah yang infrastrukturnya cukup berkembang dan daerah tujuan wisata internasional tapi masih butuh air. Itu akhirnya menjadi salah satu atau 3 dari tim Kedai Reka yang disoting dan dinilai paling baik pemanfaatan ke masyarakatnya. Jadi ini juga program dari Bapak Gubernur Wayan Koster dalam hal pemenuhan air bersih untuk masyarakat Bali juga, Ibu? Iya, berarti memang buktinya satu dengan adanya bangunan bendung Sidan, Tamblang, itu kan memang untuk menyediakan air terkait dengan baik itu air irigasi maupun air bersih di Bali. Di mana memang Bali dalam kondisi musim hujan ya memang dia surplus, tapi di musim kemarau dia sudah mulai mengalami krisis air pada daerah-daerah tertentu seperti Badung, Denpasar, itu sudah mulai
minus di saat musim kemarau. Itu ada suatu hasil penelitian yang menyatakan bahwa di tahun 2025 Bali diperkirakan krisis air. Itu adalah yang perlu sekali memang sudah diapresiasi oleh pemerintah Bali dalam hal ini Pak Koster dengan melestarikan sumber air, pantai, danau, dan laut. Itu bagian dari infrastruktur yang harus didukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan peningkatan pangan. Itu, Oke, ini berarti ada titik beratnya di pemenuhan air bersih seperti itu. Itu poinnya, Bu. Iya. Karena bilang satu orang itu luar biasa hampir 0,14 liter per hari itu membutuhkan air, di mana itu termasuk kota kecil, kota besar berbeda lagi. Itu maka ketersediaan air harus dipenuhi oleh pemerintah karena sesuai dengan undang-undang bahwa air dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran dan kebutuhan masyarakat. Itu sehingga ada target dari mungkin rencana baik itu pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Indonesia khususnya, itu pemenuhan air bersih itu cukup yang penting yang harus terus disiapkan untuk keberlanjutan air dan masyarakat. Dan itu dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali, Ibu? Iya, Ibu kalau melihatnya? saya lihat dengan adanya pembangunan Bendung Sidan, Bendung Tamblang yang 4 tahun terakhir ini, terus adanya juga pemanfaatan air buangan di muara yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi long storage, untuk diambil dikelola menjadi air baku. Oke, baik. Prof, selaku pemerhati tata ruang ini sendiri, bagaimana Anda melihat perubahan Bali di tangan Gubernur Pak Koster 4 tahun belakangan ini sendiri, Prof? Ya, kalau kita bandingkan laju pembangunan belakangan ini sejak dipimpin oleh Pak Koster dan Wakil Gubernur Jogja, itu berarti bahwa eksekusi yang telah dilakukan oleh beliau-beliau itu adalah eksekusi yang telah dinanti dari masa-masa sebelum penjabat yang ada di pemerintahan Provinsi Bali. Jadi kali ini saya kira sudah tidak terlambat lagi katakanlah beliau-beliau itu untuk melakukan penerapan ataupun mengeksekusi beberapa hal-hal yang telah digaris bawahi atau hal-hal yang telah tercatat di dalam Perda Tata Ruang. Jadi di dalam Perda Tata Ruang itu hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur yang sudah ada, tertulis, tercatat itu dieksekusi hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang pengecualian, katakanlah karena ada beberapa proyek yang sifatnya nasional, biayanya di nasional, ada biaya yang provinsi, ada juga biaya di daerah kota maupun kabupaten. Salut untuk pemikiran yang sangat penting untuk strategi pembangunan Bali ke depan. Khususnya saya melihat bahwa adanya upaya mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan pertanian, sehingga kedua hal ini tiada lain adalah dengan cara membangun infrastruktur yang ada. Karena kalau kita lihat atau kita perhatikan sejujurnya bahwa infrastruktur yang ada sampai dengan saat sekarang sudah melampaui daya dukung yang kita miliki. Mungkin kita harus sepakati dulu apa yang kita pahami dengan infrastruktur sesuai dengan misalkan peraturan presiden yang telah pernah dicanangkan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, kemudian fisik, kemudian sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Inilah hakikat daripada pengutamaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dan kita harus ketahui ketika definisi ini kita anggap sepakat untuk kita bersama, paling tidak ada 19 item, 19
jenis infrastruktur yang diatur di dalam klausul oleh pemerintah. Dan dari 19 itu tidak semuanya diambil oleh pemerintah kita sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda. Yang saya boleh katakan yang setelah terbangun hari ini sampai dengan tahun ini, yang pertama infrastruktur transportasi. Ini harus kita ketahui bahwa infrastruktur transportasi ini sudah bergerak jauh luas sampai ke beberapa wilayah, jadi ke Ubud dan yang lain-lain, jauh berkembang dengan public transport yang sudah ada. Jadi bus-bus sudah banyak sekarang sampai ke airport dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita lihat adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ini kita lihat ada berbagai upaya yang telah dibangun, baik berupa shortcut di Tabanan maupun di Singaraja, dan kemudian tol di Manukuni. Yang ketiga adalah infrastruktur pelabuhan yang kita lihat adalah menghubungkan Sanur Nusa Penida. Kemudian yang keempat, infrastruktur kesenian, fasilitas kesenian yaitu PKB di Tungku. Dan yang kelima adalah infrastruktur sumber daya air dan irigasi. Itu tadi hukum yang menyampaikan adalah Kamblang dan Sidang. Perlu dicatat bahwa masih ada sumber lain lagi yang mungkin akan digerakkan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu yang di Palesari maupun yang di areal PKB sendiri. Di areal PKB juga akan disiapkan embung berbagai dengan luas tertentu untuk irigasi dan pengairan. Mudah-mudahan harapan untuk air bersih tadi juga bisa diperoleh dari manfaat infrastruktur sumber daya air. Masih ada banyak hal-hal yang dilakukan dalam hal infrastruktur ini, seperti yang saya perhatikan akan saya juga berkembang lagi selain yang 5 tadi adalah infrastruktur air minum. Ini semangatnya luar biasa. Tidak hanya mungkin di tingkat provinsi, tetapi di berbagai kabupaten sudah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah pusat yang dibiayai nanti di dalam penyiapan air minum, dan kemudahan untuk mendapatkan air minum bagi masyarakat bisa dijawab. Oke. Baik, Prof dan Bu Agung, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pembangunan infrastruktur di Bali dan manfaat nyata bagi masyarakat Bali yang dirasakan. Akan kita ulas lagi di sesi berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tentunya bagaimana terkait pembangunan infrastruktur di Bali dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali, tentunya masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tentunya masih bersama Prof Rumawan Salain dan juga ada Ibu Agung Eryani di sini ya. Prof, kalau tadi Prof mengatakan ini ternyata ada 19 jenis infrastruktur yang ada, tetapi tidak semuanya dilakukan di Bali. Ada sudah beberapa hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan beberapa infrastruktur. Kalau Prof sampaikan tadi ini juga sudah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, khususnya Prof, contohlah transportasi, kemudian jalan, pelabuhan, kesenian yang akan dibangun, kemudian sumber daya air dan irigasi, dan ada infrastruktur air minum yang Astungkara akan dilanjutkan nanti, Prof. Ada infrastruktur lainnya kah yang menurut Prof yang sangat urgent bagi masyarakat Bali ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa infrastruktur poin yang tadi 19 itu yang jadi satu tema adalah fasilitas infrastruktur olahraga dan kesenian. Dan kesenian ini dipusatkan di Kelungkung oleh Pemprov Bali. Tetapi kita lihat di Bali itu kan terdiri daripada 8 kabupaten dan kota. Masing-masing kota dan kabupaten dalam One Management Island itu mereka sudah menyumbang pola-pola yang sama dengan di Pemprov. Nah, ini sinergisnya saya lihat bagus banget. Sehingga saya sudah melihat bahwa salah satunya Kabupaten Bali sudah menyiapkan infrastruktur olahraga. Jadi kita perlu membangun jiwa sportivitas dari olahraga melalui membangun fasilitas olahraga, membangun rasa cinta damai melalui seni di PKB. Ini juga sudah dilakukan di berbagai ruang-ruang publik seperti kita lihat di Singaraja, taman yang dibangun, di Gianyar apalagi di Bali juga dibangun. Sehingga secara menyatu dan menyeluruh ini menurut saya adalah prestasi yang luar biasa bagi Pemprov Bali
ada spirit yang sama secara subsistem maupun sistem besar itu ke depan menghadapi tantangan, dan tentu ini juga kaitannya berkaitan dengan kepentingan pariwisata dan pertanian seperti yang saya katakan tadi. Dan jangan lupa bahwa ke depan ini kita juga akan menghadapi dua infrastruktur besar di dalam kawasan pariwisata. Yang pertama KAI Serangan, KAI, kemudian yang kedua kita harus juga pertimbangkan keberadaan rumah sakit internasional yang akan lagi mengangkat karena ini adanya di Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Jadi kita akan ketahui bahwa kedua ini sebagai bagian daripada sarana dan fasilitas infrastruktur memberikan nggak manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kalau ini ya luar biasa. Di dalam pariwisata itu juga ada bisnis-bisnis lain yang akan berkembang. Hanya harus diingat bahwa setiap titik yang ditaruh berupa infrastruktur itu akan menjadi membawa akibat kepada titik-titik yang lain. Semakin berat barangnya jatuh, semakin ke pinggir dia efeknya kecil, akan sedikit jaraknya yang akan kena, faktornya juga sedikit. Nah ini saya kira perlu menjadi bahan pertimbangan, sehingga dengan demikian itu bukan hanya daya dukung yang kita butuhkan, tetapi kemudian adalah daya lenting. Biarlah Pak Bu Agung yang banyak ceritakan tentang daya kami. Jadi saya secara konseptual yang saya khawatirkan itu, karena memang infrastruktur ini tujuannya pasti sudah dari segi sosial dan ekonomi. Masyarakat mendapat manfaat ekonomi bertumbuh, dan itu dibuktikan persis ketika saya mempelajari sejarah revolusi industri. Jalan-jalan ke kereta api, stasiun, pelabuhan, gudang dibangun, sehingga dengan demikian luar biasalah kondisi perekonomian di Eropa, termasuk menjajah wilayah-wilayah lainnya. Nah ini mudah-mudahan sekarang Bali melihat ini menjadi sebuah sinergitas yang tujuan utamanya pasti untuk Bali. Baik, berarti Prof melihat bahwa terobosan dan inovasi yang dilakukan ini sendiri akan membawa manfaat, khususnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khusus masyarakat Bali dalam hal bidang sosial dan ekonomi tentunya? Iya, persis. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali mesti mengajak komponen masyarakat Bali bahwa apa infrastruktur yang disiapkan ini adalah untuk memudahkan mereka melakukan kegiatan, bukan diambil oleh orang lain. Ini yang saya khawatirkan, karena sejujurnya misalkan kalau kita lihat beberapa proyek-proyek konstruksi maupun perencanaan, karena aturan kita agak tersisih gitu, sehingga dengan demikian kan kasihan juga begitu bagus untuk ke depan, tetapi kita hanya jadi penonton. Dan ini yang saya maksud juga menjadi titipan, karena kita ketahui Pak Gubernur pun juga sudah celang gitu ya melihatnya, sehingga ada SK-nya. Hanya saja di tingkat pelaksanaan masih ada beberapa yang perlu disempurnakan dan diperbaiki. Oke, di lapangannya yang harus Oke, baik. Bu Agung, apa yang harus diperhatikan juga ini ketika suatu daerah, sebutlah Bali Niki sendiri yang akan membangun sebuah infrastruktur yang akan memberikan harapan seperti kata Prof ini sendiri dari sosial ekonomi ini sendiri, Bu Agung. Ya, menurut kami yang sudah memang setiap membangun, baik itu bangunan infrastruktur yang paling kecil maupun yang sampai ASEAN Highway Network kayak gitu ya, harapan dari Bapak Gubernur yang membangun infrastruktur yang cukup megah semuanya, itu pasti berdampak. Itu walaupun dampaknya itu sudah diminimalisasi dari awal, mulai dari perencanaan itu biasanya sudah memperhatikan lingkungan, saat pembangunan itu juga memperhatikan lingkungan, dan setelah infrastruktur itu dibangun juga harus memperhatikan lingkungan, karena dengan adanya perhatian terhadap lingkungan itu akan berdampak pada masyarakat. Dia juga masyarakat akan sehat terkait dengan mungkin adanya limbah atau sampah, baik limbah cair maupun limbah padat, itu juga akan pasti ada dampaknya. Kalau membangun seperti pelabuhan,
itu akan menghasilkan limbah di laut. Itu juga harus ada diminimalisasi kalau membangun kawasan tower yang ada di Pegayaman yang harapannya dari Bapak Gubernur untuk melengkapi listrik dan kebutuhan masyarakat Buleleng itu juga harus memperhatikan lingkungan karena dia cukup tinggi, dia akan menjadi daerah tujuan wisata juga pasti ada dampak yang dibawa dari kegiatan pariwisata itu. Maka saya berharap semua kegiatan pembangunan infrastruktur di Bali dan di seluruh Indonesia harus memperhatikan dari mulai perencanaan sampai dia infrastruktur itu dioperasikan harus memperhatikan lingkungan. Itu aja, pelestarian lingkungan cukup untuk keberlanjutan dari masyarakat Bali. Baik, selama ini pembangunan infrastruktur yang sudah diselesaikan, kemudian contohlah pembangunan pelabuhan segitiga emas Sanur, Nusa Penida, kemudian ada juga bendungan Sidat Tamblang ini sendiri. Ini Bu Agung sudah melihatkah, sudah sangat memperhatikan lingkungannya, pelestarian lingkungannya juga? Ya, kalau menurut saya kalau proyek di atas 5 miliar kayak gitu sudah ada yang namanya AMDAL. Ya. Itu analisis dampak lingkungan. Itu memang wajib dihitung dan dikaji dari segi sosial, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Itu pasti sudah diperhatikan. Tapi untuk keberlanjutannya itu yang penerapan dari AMDAL itulah yang harus sesuai dari aturan maupun sesuai dari kontrak sebelum membangun, saat membangun maupun setelahnya itu harus diterapkan sesuai dengan analisis dampak lingkungannya atau AMDAL-nya. Baik, ini sebelum, setelah, sesaat dan setelah pembangunan itu yang harus diperhatikan juga. Karena itu berdampaknya akan justru menghancurkan Bali sebagai daerah pariwisata. Kalau infrastruktur itu kan mendukung perekonomian Bali dan pariwisata yang kokoh untuk Bali. Tapi kalau kita memperhatikan lingkungan maka bersinergi antara lingkungan, infrastruktur, masyarakat, maka akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan lingkungan. Oke, baik, Prof. Ini Prof mengatakan bahwa pelaksanaan di lapangan itu yang harus diperhatikan banget dengan peraturan gubernur kah atau apa yang sudah dilakukan oleh gubernur dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Bali ini sendiri. Ini bagaimana Prof melihat nih andil pemerintah dalam meningkatkan daya saing nih khususnya di SDM nih dengan visi Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana ini sendiri, Prof. Ini pertanyaannya baik sekali, tapi saya harus agak geret dulu sedikit dengan basic daripada perencanaan tata ruang. Jadi di perencanaan tata ruang itu ada 3 poin yang penting, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan. Dan ketika 3 poin itu dilakukan, Bali mestinya sudah lebih banyak mengutamakan terhadap pengendalian. Karena memang pulau kita hanya 5.700 km persegi. Lalu dari luas itu hampir 30% lebih adalah kawasan yang mesti harus dilindungi. Sisanya baru kita bisa manfaatkan. Dan ini kita harus ketahui dengan baik bahwa akan berdampak tidak saja kepada alam, namun juga kepada manusia yang berada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian tadi pertanyaannya yang berkaitan dengan SDM, inilah ke depan yang perlu kita perhatikan dengan situasi tata ruang yang tadi. Karena struktur dan pola ruang itu akan menyebarkan kemudahan akses masyarakat bergerak kemana saja, lalu di mana saja, dan mencari apa saja. Sehingga dengan demikian pendidikan menjadi salah satu modal dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Bali. Artinya bahwa selain pendidikan formal, SD, SMP, dan seterusnya sampai perguruan tinggi, kita juga harus menyiapkan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan tadi.
kalau infrastruktur yang dibangun ini membutuhkan kualifikasi SDM tertentu, maka kualitas tertentu itulah yang mesti sekarang diprioritaskan. Kalau tidak, mohon maaf, akan datang tenaga-tenaga kerja atau SDM dari mana-mana saja untuk mengisi lowongan itu. Nah, mari kita sekarang bersama-sama jangan tertegun dengan kesuksesan membangun infrastruktur, tetapi beyond the infrastruktur. Artinya bahwa perlu maintenance terhadap infrastruktur. Kedua, kita perlu manajemen untuk mengelola daripada infrastruktur itu, dan perlu SDM yang betul-betul yang mampu mengoperasionalkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Mohon maaf, dari infrastruktur ini kemudahan ada di teknologi. Misalkan teknologi mengoperasionalkan limpahan air di dam itu, kalau memang tidak punya ahli damnya atau mengoperasionalkan, banjir akan terjadi berpindah-pindah ke tempat-tempat mana, dan bahkan juga mungkin menghancurkan dam yang kita miliki atau embung yang kita miliki. Begitu juga yang dengan Tokyo Pada dan seterusnya, katanya ada mau teknologi tertentu yang masuk. Pertanyaannya, siapa orang itu? Nah, oleh karena itu kami yang kebetulan pernah di perguruan tinggi atau sedang seperti Bogor masih aktif di perguruan tinggi, itu menurut saya sudah berpikir sekarang pada spesialisasi ke depan. Kalau perguruan tinggi tidak, mesti pendidikan advokasi tadi yang memberikan peluang keahlian-keahlian di bidang itu. Karena memang teknologi inilah yang akan ke depan menjadi salah satu dasar daripada percepatan pembangunan yang kita harapkan, dengan meminimalisir, mengurangi dampak-dampak yang diharapkan. Hanya saja sekali lagi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga dari 4,4 atau hampir 4,5 juta penduduk Bali ini mampu menikmati katakanlah hasil daripada pembangunan infrastruktur. Karena pasti infrastrukturnya akan meningkatkan ekonomi, dan inilah yang kita harapkan kembali lagi pada masyarakat yang ada dan berusaha dan bekerja di Bali. Oke, berarti bisa dikatakan ini dalam hal pembangunan ini indikator yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti apa, Prof melihatnya? Iya, itulah seperti saya katakan tadi, kita harus memetakan sekarang keahlian apa yang dibutuhkan oleh infrastruktur yang telah dibangun. Contoh misalkan, saya nggak bicara pelabuhan yang kecil, tapi kalau nanti pelabuhan yang besar beroperasi, dan itu akan misalkan mengoperasionalkan kapal tangkap ikan misalkan. Contoh itu, operasional tangkap ikan tidak menggunakan perahu atau jaring biasa. Karena siapa nakodanya? Siapa yang bisa mengoperasionalkan kapal besar itu? Karena dia akan pergi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan ini tenaga apa aja, mesin, kemudian ahli kompas misalkan, dan lain-lain itu. Kalau memang mau ya SDM kita harus kita siap. Nah, pemetaan ini yang mestinya disiapkan oleh pemerintah kita dan menganjurkan mereka nanti bekerja, dan semua institusi yang membuka usaha itu dilakukan. Sama juga dengan nanti kalau terjadi di kereta api akan dibuka. Jadi ini kan keinginannya di airport sampai ke titik tertentu akan ada public transport berupa kereta api. Terus masinisnya siapa? Bagian lampunya siapa? Nah, kan tidak bisa kita bilang infrastruktur itu. Nah, infrastruktur semua ada siap, nanti satu nggak ada orangnya, kedua kalau tidak ada orangnya kita hanya penonton lagi gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan, sehingga mari kita yang terjun di dunia pendidikan ikut bekerjasama dengan pemerintah untuk mensupport perencanaan pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur. Baik. Kita berehat kembali, Bu Agung, Prof, kita rehat, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Kami akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana pembangunan infrastruktur di Bali dan manfaatnya bagi rakyat atau masyarakat Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama Profesor Rumawan Salahin, seorang pemerhati tata ruang, dan juga ada Ibu Agung Aryani. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Prof, ini apa yang harus diperhatikan, Prof, ketika infrastruktur yang dilaksanakan sangat maksib di Bali ini sendiri, sehingga nantinya secara sosial ekonomi ini harus dinikmati oleh masyarakat Bali ini sendiri, Prof? Ya, saya karena memang pemerhati tata ruang, saya lihat Pulau Bali ini kan sudah ada 8 kabupaten dan 1 kota.
Jadi seolah-olah sudah dibelah-belah begitu ya. Dan kalau kita lihat daripada pola ruang maupun struktur ruang udah jelas banget yang mana jalan-jalan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain itu sudah terjadi baik dalam bentuk jalan provinsi, kemudian jalan nasional, kemudian jalan kota maupun kabupaten. Nah, ke depannya yang kita harus perhatikan itu adalah bahwa yang tadi yang berkaitan apa yang intinya tadi ingin ditanyakan itu tentang Ya, keinginan apa yang harus diperhatikan Ya. ini sendiri? berarti kan infrastruktur itu kan menghubungkan sebenarnya. Menyiapkan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik Ya. untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai ekonomi dan sosial. Dan ketika itu terjadi, kembali lagi kepada tata ruang, di struktur ruang itu atau di pola-pola ruang itu mesti sudah dikaitkan yang mana misalkan negara ingin membuat industri ikan karena ada pengambangan. Oke, industri ikan ini adalah salah satu proyek berikutnya yang harus membutuhkan dukungan infrastruktur, baik pengiriman, packing, jalan transportasi dan baik dari pelabuhan maupun dari jalan darat. Begitu juga misalkan ke tempat yang lain, kalau ingin di Kintamani menjadi sentra kopi, ini jadi pertanyaan besar. Apakah seserius itu kita melakukan sehingga dengan demikian persiapan SDM maupun kemudian sarana prasarana yang mendukung perkopian itu menjadi bagian daripada perencanaan master plan daripada infrastruktur kita. Begitu juga misalkan dengan Karangasem. Karangasem kita lihat misalkan Salak, begitu misalkan bagaimana kita lalu membangun, mendukung industri salak itu dalam berbagai infrastruktur. Sehingga dengan demikian ini akan luar biasa membawa kemajuannya. Selain, mohon maaf, selain bahwa ada inovasi-inovasi baru di dalam produk dari salak itu. Tidak hanya menjual salak mentah tetapi adalah pasca panennya yang penting. Umpamanya mau buat arak salak, mau buat selai dari salak, mau buat keripik dari salak. Nah ini perlu didukung selain infrastruktur tadi adalah kemasan-kemasan dan industri kemana harus diekspor itu dilakukan dengan baik. Dan jangan lupa seperti yang saya katakan tadi contoh tentang nelayan tadi, kita tidak pernah atau memandang sebelah mata di luar pariwisata dan pertanian yang ada di darat, pertanian yang ada di laut, selain misalkan ada rumput laut, bahwa di sekitar Bali ini sampai ke timur gitu kan lewat wilayah sedikit memiliki potensi tuna the best in the world. Tuna yang baik ini turun di benua dikumpulkan, tetapi maaf kalau di SD dulu sekitar beberapa puluh tahun yang lalu itu canning atau ship itu canning Indonesian product itu menjual tuna hasil Bali. Sekarang ini tidak pernah kita lihat produk Bali yang mengambil tunanya. Tunanya dalam bentuk mentah dijual berarti mohon maaf nilai tambahnya kurang. Nah, inilah yang menurut saya infrastruktur itu harus juga terjalin seperti dikatakan tadi masa revolusi industri, pabrik-pabrik dibangun, gudang-gudang dibangun, pelabuhan-pelabuhan dibangun, akses berupa jalan terjadi. Ini yang perlu kita sekarang sinergiskan bukan hanya what next setelah ada PKB. Contoh misalkan bagus nggak itu? Oh bagus sekali. Ini melestarikan budaya Bali. Tapi pertanyaannya kalau 10.000 seat yang ada di theater atau di apa namanya di ruang pertunjukan itu terjadi, jalannya dari mana itu? Di infrastruktur jalan itu tidakkah infrastruktur jalan yang ada di bypass itu akan menjadi sangat padat begitu pertanyaannya. Kan ini yang harus di what next beyondnya itu gitu loh. Ya, setelah beyond itu ada sesuatu yang memang menjadi bagian peningkatan perekonomian tadi. Ini yang saya harapkan sekali. Jadi kalau pengembangan nanti oleh Pak Bupati negara mau dikembangkan lagi nelayannya, tolong juga meningkat bahwa ikan mereka itu khusus sekali di sana. Saya sudah pernah melakukan studi di dalam penataan ruang di pengembangan itu sehingga dengan demikian dia menjadi hulu hilirnya jelas gitu. Sehingga kita tidak lagi menjual ikan mentah yang murah apalagi kalau produksinya meningkat. Hasil tangkapannya jatuh harganya karena kita tidak punya proses untuk menaikkan nilai tambah atau nilai jual pasca panen itu. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga dengan spot-spot tadi kalau dikaitkan dengan bahasa sekarang one island one village itu menjadi sebuah cita-cita luhur. Sehingga dengan demikian persaingan walaupun ada yang sama mungkin punya nilai tambah, punya nilai tambah.
Mohon maaf ini mungkin kecil nilainya, kita setiap hari ngerasain garam kan. Semua orang tahu asin garam kan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa garam Kusambo maupun yang ada di bukti di Beleleng itu mempunyai nilai tambah di Jepang misalkan. Nah, kenapa enggak infrastruktur yang berkaitan dengan garam itu dibuat mulai dari proses, kemudian packing, kemudian ekspornya dibuat dengan baik. Nilainya luar biasa. Sama dengan Pak Gubernur menghalalkan atau memberikan izin kepada arak Bali itu. Ya, ini mesti sinergis. Jadi harus dibangun infrastruktur ke arah itu. Inilah menurut saya yang bisa. Bab kita sementara ini tidak punya sumber daya alam lainnya berupa tambang yang lain yang belum kita ketahui kebenarannya, katakanlah begitu. Inilah yang mesti harus dikreatifkan menurut saya, dan sinergi ini, penyiapan ini adalah menurut saya penyiapan makro. Yang penting meso mikronya. Ya, kalau sampai di mikro, disitulah akan dinikmati oleh masyarakat Bali menurut saya. Oke. Itu Kalang. Ya. Bu Agung selalu berbicara tentang pelestarian lingkungan ini sendiri. Ini seberapa pentingnya ini ketika sebuah infrastruktur yang akan dibangun sesaat kemudian sesudah itu memperhatikan pelestarian lingkungan ini sendiri untuk kedepannya. Bukan hanya kita berbicara tentang hitungan 5 atau 10 tahun, tetapi jauh ke depan. Terima kasih. Kalau terkait dengan lingkungan, kalau menurut saya, kalau dari awal sudah ada yang namanya sebelum membangun apa dampaknya. Kalau kita maunya seperti jalan tol Gilimanuk Mengui, berapa lahan itu dibebaskan? Itu berdampak nggak dia terhadap kondisi seperti sekarang? Banyak saya lihat dalam perjalanan dari Gilimanuk ke Mengui, rumah yang ada merajannya harus dipindahkan. Itu sebelum dibangun. Itu kan juga berdampak kepada budayanya, kepada kenyamanannya masyarakat yang harus dipindahkan tempatnya dari awal pun, walaupun ganti untung gitu yang diharapkan, tapi tetap berdampak. Sebelum membangun infrastruktur itu pasti ada dampaknya, adanya perubahan alih fungsi lahan, itu berdampak terhadap lingkungannya, itu biota maupun tanamannya, manusianya, itu tumbuhan, tanaman maupun manusianya. Hewannya pun akan berpengaruh di awal mulai digusur atau dialihkan ke tempat lain. Itu yang di awal. Di saat pembangunan itu ada kebisingan, baik itu menggunakan alat berat atau datangnya bahan alat berat maupun bahan yang membutuhkan lingkungan itu yang biasanya nyaman jadi berubah dengan kebisingan. Itu di saat pembangunan. Terus setelah itu limbahnya itu ada limbah padat maupun limbah cair. Itu biasanya infrastruktur pasti membutuhkan air maupun terjadi atau menghasilkan limbah. Di situ akan berdampak juga kalau tidak disiapkan sarana prasarana pengolahan air limbah. Itu di situ. Itulah setelah membangun. Dengan catatan diharapkan dengan memperhatikan lingkungan dan pelestarian lingkungan, kenyamanan itu akan terasa oleh masyarakat maupun pariwisata jika dia mengunjungi daerah tersebut. Kedua, itu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena kalau lingkungan bersih, nyaman, itu akan berdampak kepada kesehatan masyarakat Bali. Itu. Ketiga, itu adalah semangat kerja. Karena sudah sehat, SDM di Bali akan memiliki umur yang panjang dengan lingkungan yang lestari, air yang bersih, limbah yang sudah diolah baru dibuang ke sungai atau ke laut. Itu akan memberikan dampak kepada biota laut, masyarakat, tumbuhan, dan seluruh pertanian di Bali yang juga memerlukan air, di mana juga kalau pestisida dan yang lain terlalu banyak itu juga akan merusak tanah di mana dan air yang dilewati oleh daerah atau kawasan pertanian itu sendiri. Itu menurut saya pelestarian lingkungan itu akan berdampak pada masyarakat, kesehatan maupun mungkin umur, meningkatkan kesehatan, berarti masyarakat cukup
diberikan lingkungan yang bersih, nyaman itu. Makasih. Tetapi apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri tentunya sudah berbicara tentang dampaknya yang ditimbulkan nantinya. Ya, makanya dibilang setiap membangun infrastruktur harus memperhatikan yang namanya mitigasi bencana. Seperti jembatan kita bangun, apakah sudah nanti dilihat dari lingkungan, dari hulu, tengah, hilir, di mana dari satu sungai itu lewat ada jembatan, di mana akan harus memperhatikan di hulunya, di tengahnya dan hilirnya dari segi pelestarian lingkungan. Itu pertama. Kedua, kalau pantai kalau dilestarikan, satu sisi biar nggak tererosi, satu sisi terkumpul pasirnya, itu juga harus kita tangani pelestarian pantai. Danau juga itu. Saya berharap seperti itu. Dan itu sudah dilakukan. Pemerintah sudah, kalau pemerintah Provinsi Bali sudah, kalau dari segi sampah banyak sudah membuat pengolahan sampah, baik Denpasar itu Kabupaten sudah kota membuat lainnya, ya. Pengolahan pemilahan sampah dari sumber itu sudah. Kalau dari limbah itu seperti kawasan ITDC itu sudah membuat lagun. Denpasar di SDP sudah, itu termasuk sudah pelaksanaan untuk limbah air dari limbah cair. Limbah padat sampah itu sudah dibangunnya atau dikelolanya sampah dari sumber. Itu sudah. Terima kasih. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talk Show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Bali dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang sudah dirasakan. Dan tentunya banyak sudah yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Infrastruktur yang sudah dibangun, kemudian yang sedang dibangun, dan tentunya kita harapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. Prof, ini kalau kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Bu Agung ini sendiri, pelestarian lingkungan sebelum, sesaat, dan sesudah pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini sendiri. Banyak hal yang perlu diketahui juga. Infrastruktur yang sedang masif dilakukan, yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan akan dilakukan di Provinsi Bali ini sendiri. Prof melihatnya keberpihakan masyarakat, pemerintah Provinsi Bali ini sendiri terhadap rakyatnya sendiri. Iya, ini yang menjadi pemikiran ke depan, bahwa kita bicara aja salah satu lah contoh, kita katakan tadi Bu Gung kan bercerita soal jalan tol ya. Tapi prosesnya kan di jalan tolnya saja yang menjadi point of interest, dengan berbagai dampak yang terjadi pasca, saat maupun sebelum, kan begitu. Pertanyaan yang lebih luas atau lebih mendalam adalah siapa yang menjamin perubahan struktur dan fungsi ruang yang ada di sepanjang jalan tol itu pertanyaannya. Karena kalau perubahan itu secara signifikan terjadi, berarti apa yang dikhawatirkan oleh Bu Gung itu akan semakin masif terjadinya. Karena apalagi kalau tidak direncanakan dengan matang. Yang mana boleh industri, yang mana boleh pertanian, yang mana boleh kebun, dan yang lain-lain itu ambiar kalau saya boleh bilang itu terjadi di sepanjang sekitar kawasan terjadi itu. Untuk diketahui panjangnya itu 96 km. Kalau tidak salah tol itu sampai di Mengui. Bayangkan jalannya sendiri mungkin sekitar lebih dari 30 meter mungkin lebarnya. Kalau saya lihat di Jakarta, ke Jakarta, Bogor, misalkan itu kita lihat sepanjang sekian meter di pinggir-pinggir jalan itu tidak boleh orang bangun kan. Tetapi di belakang itu boleh orang bangun kan. Nah, siapa yang merancang sekarang di tata ruang ini yang perlu, sehingga kalau kita mau mengamankan Bali untuk Bali, dalam artian visinya Pak Koster lah dengan pemerintahan sekarang yang Nangun Satkirti itu, jangan sampai berubah. Karena pasti salah satu tujuan infrastruktur itu akan mengajak struktur-struktur lain mengisi akses itu. Sidan misalkan tadi ada bendung. Tidakkah orang berpikir nanti untuk ke depan, ini bagus buat objek pariwisata. Nah sekarang kalau boleh jenis apa, berapa banyak, di mana, kan itu pertanyaannya. Kalau tidak ini kan berarti mohon maaf
Ini konstituen saya boleh-boleh aja. Saya sudah lihat di bagian Badung Selatan itu bibir pantai aja sudah menjadi bagian bukan lagi milik publik, tetapi sudah milik yang membangun. Nah ini kan artinya berikutnya selain pemikiran kritis terhadap tadi, jangan melihat objeknya semata, tetapi beyondnya itu, lingkungan kawasannya itu, yang dipentingkan lagi adalah tim pengawas yang dibangun oleh provinsi yang bersinergi dengan kabupaten kota. Ini menurut saya sangat perlu, dan saya yakin seperti tadi bicara sungai, bicara jembatan, kalau bicara banjir aja kemarin mungkin Bu Gong tahu apa penyebabnya sampai jembatan roboh atau hanyut itu karena memang kita sendiri adalah hal-hal yang kita lalai baik dari pengawasan maupun di perencanaan, termasuk juga mohon maaf penebangan kayu yang tidak dilakukan dengan izin. Gitu saya kira. Jadi ini yang perlu kita kritisi ke depan. Mari kita jangan terhanyut dengan hebat yang apa yang kita perbuat, tapi hebat ini akan membawa dampak yang luar biasa ke depan kalau kita juga sudah menyiapkan diri untuk menuju itu. Kalau tidak, mohon maaf, ada istilah krisis di dalam infrastruktur yang akan mendilit semua apa yang dilakukan. Artinya apa? Ya kalau sukses, kita kan berharap sukses. Tapi juga bisa infrastruktur tidak membawa kesuksesan. Dia mundur membawa ini. Karena ada, salah perencanaan misalkan. Salah menempatkan lokasi, kena bencana misalkan banjir dan lain-lain. Itu sesuatu hal yang memang bisa saja terjadi. Kan ini yang mesti harus kita perbuat. Kalau mohon maaf di PKB itu kan pro dan kontra karena dipandang akan membawa bencana dan yang lain. Tetapi perencanaannya sudah memikirkan dengan baik kalau terjadi luapan air, lumpur dan lain-lain sudah dipikirkan. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Ada yang menarik, Prof mengatakan ini jangan sampai berubah dari awalnya seperti itu. Berarti Prof menekankan di sini strategi pembangunan infrastruktur yang harus ditekankan saat ini di Bali saat ini. Seperti apa, Prof? Ya, kembali lagi kepada strategi ini kan kalau visi beliau kan soal Nangun Kerti itu. Jadi kalau kita bicara filosofinya Trihita Karana adanya keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhannya. Jadi tolong ini jangan sampai terlalu jauh kita katakan. Modernisasi atau Bali baru yang dibangun itu kan tidak lain daripada kata-kata modernisasi. Ini yang perlu kita sepakati dulu, modernisasi semacam apa yang kita inginkan ke depan ini gitu. Sebab kalau modernisasi di dalam pengertian yang lain, mohon maaf, mungkin akan banyak yang berubah dari babon kehebatan pembangunan Bali yang bersumber pada budaya air atau budaya pertanian. Ketika budaya pertanian berubah, justru akan membangun atau terbangun budaya-budaya baru yang katakan mungkin berbau industri maupun jasa. Jadi semua mau mudah, semua mau praktis. Nah kalau memang itu maunya, kita sepakati bersama, ini loh yang kita mau ke depan dalam 20 tahun, sehingga kita memiliki semacam, mohon maaf, blueprint. Jadi infrastruktur fisik itu didukung oleh infrastruktur non fisik gitu. Kalau tidak, mohon maaf, jomblang. Kita mau melakukan yang ini agak soleh. Gitu. Misalkan mohon maaf, saya misalkan hadir di undangan pakai baju, pakai kamendak dan segala macam, pakai udang mejas gitu umpamanya. Ini agak soleh dilihat orang. Padahal ini mungkin tuntutan seperti itu. Atau memakai sepatu sedak kenal, pakai sepatu boot misalkan. Ini kan aneh-aneh ini penampilan. Atau memang keinginannya aneh. Nah ini kita sepakati bersama sehingga ke depan ini kue yang ada di Bali atas pembangunan ruang itu diisi oleh percepatan pembangunan ruang itu melalui infrastruktur dinikmati oleh masyarakat Bali melalui tadi SDM. Oleh karena itu pendidikan harus diajak bekerja sama, tidak dibiarkan sendiri aja terserah. Nanti mohon maaf, kesenian macam apa yang akan terbit di PKB kan belum pernah dibicarakan orang. Oh ragu ngelah cak, ragu ngelah barong, ragu ngelah tari. Tapi apa segitu aja. Bali ini dikunjungi berkali-kali kan karena ada evolusi yang menunjukkan tanpa mengurangi nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Ini yang menurut saya hebat sekali dan ini mohon maaf justru lahir di banyak di desa-desa adat itu menurut saya.
ini yang perlu kerjasama ke depan Seke-seke ini. yang ada di desa adat Iya, seperti itu. silahkan. Itu jadi harus ada sinergi. Saya kira. Oke, Bu Agung, ini sekali lagi apa yang perlu ditekankan ketika pembangunan infrastruktur yang semakin masif dilakukan, yang sudah, sedang dan akan dilakukan ini sendiri, khususnya di Provinsi Bali yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat? Terima kasih. Kalau menurut saya dari segi perlu sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, mass media, swasta yang disebut dengan pentahelik. Kalau menurut saya selalu bersinergi, pemerintah, swasta, mass media, perguruan tinggi itu harus bersinergi antara dari perencanaan, membangun dan mengawasi atau memonitoring. Itu perlibatan semua sehingga law enforcement itu bisa diterapkan dengan baik, sehingga pembangunan infrastruktur itu memang benar-benar sangat bermanfaat dan tetap melestarikan lingkungan dan limbah yang terjadi atau yang dihasilkan pun bisa diolah dan menghasilkan uang oleh masyarakat, seperti limbah sampah itu dari sumber yang jumlahnya di Bali hampir 4.281 ton per hari itu sampah campur, sedangkan 829 ton itu sampah plastik. Mestinya mulailah sekarang pemerintah Provinsi Bali untuk menerapkan penggunaan sampah plastik ini menjadi dengan yang stainless yang bisa digunakan beberapa kali atau beberapa tahun, daripada ini membuat sampah yang tidak dapat diolah dengan cukup mengganggu lingkungan. Itu kalau menurut saya dari segi. Jadi pemantauan juga sangat diperlukan di sini. Betul, karena namanya membangun sudah ada, dari perencanaan sudah, terus dari pembangunan sudah. Tapi kalau setelah dibangun tidak dimonitoring dengan baik dan dievaluasi, bagaimana kita akan merencanakan lagi ke depannya, yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana perlu ditingkatkan, itu berdasarkan monitoring dan evaluasi. Monitoring, evaluasi itu yang diperlukan saat Terus dilakukan makanya 6 bulan sekali atau setahun ke semua infrastruktur yang sudah dibangun. Sehingga kita bisa, oh ini memang berdampak pada masyarakat positif, yang ini negatif. Nah seperti itu. Dengan begitu kita bisa nanti mengembangkan ke tempat-tempat lainnya dan menambah infrastruktur lain pendukung dari yang tadi disampaikan Prof, yang makro dan mikro itu. Oke, Prof, ini sesuai dengan topik kita adalah pembangunan infrastruktur di Bali yang sudah, sedang dan akan dilakukan ini sendiri. Tentunya kita harapkan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Nah, infrastruktur menuju Bali era baru ini diharapkan bisa dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah Bali. Ini momentum apa yang Prof ingin sampaikan ini sendiri pada saat bisa dikatakan ini ketika pembangunan infrastruktur dilakukan? Ya, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa infrastruktur yang dibangun ini sesuatu hal yang bertujuan untuk menciptakan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat kita. Nilai investasinya juga tidak murah. Jadi kalau kita berdagang, investasi ini kita harapkan memberikan untung. Walaupun maaf, pemerintah melakukan investasi ini bukan menghitung untung rupiahnya, tetapi memberikan adalah rasa nyaman, aman kepada rakyat dan pelaku bisnis khususnya. Jadi oleh karena itu menurut saya perlu ada sinergi memang. Sinergi antara pemerintah untuk tetap mensosialisasi proyek-proyek infrastruktur ini agar bisa dilindungi dan dirawat bersama oleh masyarakat, dan dukungan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah di dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur dengan memberikan kalau ada misalkan pemanfaatan yang berkaitan dengan tanah hak milik mereka itu dibantu dengan istilahnya tadi bagi untung tadi, artinya yang layak gitulah, sesuatu hal yang nanti berkembang ke dalam peningkatan kualitas. Dan saya juga ingin memesankan bahwa jangan lupa beyond atau dibalik
infrastruktur yang ada itu masih ada berbagai problem yang perlu dikaitkan, sehingga dengan demikian di era pemerintahan Pak Koster ini tidak semuanya selesai kayaknya infrastruktur itu, masih ada infrastruktur yang berlanjut. Sudah mulai dari sekarang diisi dengan pembangunan infrastruktur non fisik. Jadi ideologi manusia yang ada di Bali ini sudah harus dibangun untuk mendukung maksud-maksud daripada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, saya kira itu. Oke, baik. Yang tentunya ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali tentunya. Iya. Kita berharap sepenuhnya Harapan seperti kita itu. semua. Ya karena itulah seperti saya katakan tadi, mari kita isi pembangunan ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke, ini yang menarik. Pembangunan dari kita, oleh kita, untuk kita tentunya. Baik, terima kasih Prof dan Bu Agung. Sampai di sekedar sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.